Hello guys, kita lanjutkan pembahasan kita chapter 12 part 2. Jadi kita akan bahas mengenai ASCII atau American Standard Code for Information Interchange. Jadi masalahnya itu komputer sebenarnya nggak ngerti apa itu huruf. Jadi huruf itu dikonversi dulu ke dalam angka-angka. Nah, angka-angka itu diatur dalam standarnya itu di ASCII ini. Jadi ada 0 sampai 127 berarti total 128 dan masing-masing itu berbeda ya. Jadi kalau misalnya dilihat ini kapital, yang ini adalah yang huruf kecil. Kalau kita lihat yang kapital dia angkanya 65, kemudian yang huruf non kapital dia 97. Makanya kalau dia dilihat misalnya ada ini, berarti Z jadi makanya kalau misal mana yang lebih besar, A kapital atau non kapital, berarti kita kapital dulu baru habis itu urutan dari alfabetnya gitu. Jadi lihat dulu yang kapital berarti dia lebih kecil karena dia diurutkan berdasarkan ASCII ini juga dia lebih kecil angka deknya ini. Oke lah, seperti itu ya. Ini dia representing simple string. Jadi each karakter, setiap karakter itu direpresentasikan dari sebuah angka antara 0 sampai 256 yang disimpan pada 8 bit memori. Nah, we refer to 8 bit memory as byte. Jadi 8 byte itu kita sebut sebagai byte ya. 8 bits itu, bits bukan bytes. 8 bits itu kita sebutkan bytes of memory. If my disk drive contain 3 terabytes of memory, bytes itu tadi dari yang 8 bits itu ya. Oke. Nah, kalau kita pengen tahu angka dari karakter kita itu, jadi kita pakai fungsi ord ini. Ord itu ordinal maksudnya, memberitahu angka numerik dari simple ASCII karakter. Misalnya kalau H itu berapa, dia di nilai angkanya berapa, 72, misalnya E 101. Kemudian kalau new line itu atau disebutkan line fit, dia ada di 10 ini, LF 10. Nah, in the 1960s and 1970s, we just assume that one byte was one character. Jadi dulu diasumsikan 1 byte itu 1 karakter dulu ya. Nah, jadi kita mengenal juga di sini ada Unicode 9.0. Jadi sebentar ya teman-teman. Jadi kalau misalnya kita punya 2 komputer, satu di negara Jepang, satu lagi satu negara Jepang, satu lagi misalnya di Amerika. Nah, 2 komputer itu tidak dapat berkomunikasi. Kenapa? Karena karakter atau simbol karakternya itu digunakan berbeda penulisannya gitu. Jadi untuk dapat berkomunikasi secara general atau universal, maka disebutkan dia ada Unicode, universal code maksudnya. Lihat nih, kalau di European script ada Armenian, kemudian ada African juga, African script, ada Middle Eastern script, ada South Asian script, bahkan ini Indonesia and Oceanian script ada nih. Bahkan ada Batak, ada Javanese, Sundanese, kemudian ada Tagalog mah dari ini ya, Philippines. Ya seperti itu. Nah, jadi kita ada mengenal namanya multi-byte characters untuk merepresentasikan a wide range of character
yang komputer harus handle. Jadi kita merepresentasikan karakter lebih dari 1 byte ya. 1 byte itu kan tadi 8 bits of memory ya. Memory. Jadi ada UTF-16, ada UTF-16 variable length, jadi 2 or 4 bytes. Kemudian UTF-32 fixed length, jadi dia 4 bytes. Kemudian ada UTF-8, dia bisa dalam range 1 sampai 4, bisa 1, bisa 2, bisa 3, bisa 4 ya. Kemudian kalau kita lihat UTF-8 itu upward compatible with ASCII. Jadi dia compatible dengan ASCII. Kemudian automatic detection, dia terdeteksi otomatis antara ASCII dan UTF-8 ini, jadi udah aman. Jadi UTF-8 ini is recommended practice for encoding data to be exchanged between system. Jadi UTF ini yang dipakai untuk exchange between system itu pakai UTF-8, dan hampir keseluruhan pakai itu. Dan kita lihat pada grafik ini kita lihat ini semua selain UTF-8 dia down, yang ini up. Nah, di tahun 2012, it's a long time ago, but UTF-8 itu yang paling populer dipakai. Jadi UTF-8 itu sama ASCII juga sebenarnya upward ya, bisa dikenali gitu oleh Python itu. Two kind of strings in Python. Pada Python 3, all strings are Unicode. All strings are Unicode. Coba kita lihat. Nah, ini Python 2 dulu ya. Jadi kalau ini kan ini Pak Korea ya. Kita tanya type-nya apa? Ini string disebutnya. Kemudian kemudian ini type-nya apa? Unicode. Tapi kalau kita lihat ini apa type-nya? String. Kemudian kita buat juga jadi Unicode, dia tetap string dia type-nya. Nah, kemudian ini lagi perbedaannya Python 2 versus Python 3. Misalnya kita lihat nih, X sama dengan B, A, B, C, berarti X apa? String dibuatnya. Kemudian kalau ini yang karakter Korea itu disebutkan string juga. Nah, ketika kita bikin U dari yang ini, maka berubah dia jadi Unicode. Jadi yang ini sama ini beda. Kalau yang ini BABC itu kelasnya bytes, kemudian ini maksudnya bytes ABC ya. Tapi di sini bytes ABC juga, tapi string dibikinnya. Nah, malah nanti sama yang ini dia sama. Tapi kalau yang ini BABC dibuatnya bytes, tapi kalau yang ini string, yang ini dibuat Unicode juga string. Jadi setiap ini tadi, all strings are Unicode pada Python 3 ya, perbedaannya itu ya. In Python 3, all string internally are Unicode. Jadi secara internalnya kalau kita di sistem Python 3 itu pakai Unicode. Working with string variable is Python program, and reading data from file usually just work when we talk to a network resource. Jadi kalau misalnya kita lihat data kemudian menggunakan socket tadi yang udah kita bahas, socket tadi, atau mengambil data dari database, kita harus ada namanya encode sama decode data pakai UTF-8. Jadi UTF-8 itu sebagai jembatan lah, bisa pakai bridge berarti. Ketika kita ini environment kita yang komputer kita pakai, kemudian ini si web kita atau database-nya. Jadi antaranya itu kita pakai UTF-8. Nah, jadi nanti UTF-8, jadi kita pakai dia socket. Nah, untuk saling menghubungkannya itu ya. Nah, ini juga tadi udah dijelaskan ya. Yang ini dia jadi bytes kok dibikin. Kemudian kalau yang Korea ini sama yang U ini tetap sama-sama string masing-masing.
Python strings to byte. Ketika kita berbicara external resource, jadi nggak di internal resource, jadi yang di luar, like seperti network, like a network or send bytes. Jadi kita perlu namanya encode Python 3 strings into a given character encoding. Tapi nanti kalian kayak lebih kebayang juga sih. Ini karena kata-kata jadi lebih susah dipahami, nanti ada bagannya. When we read data from an external resource, we must decode it based on the character, so it is properly represented in Python 3 as a string. Jadi nanti kayak di convert gitulah dari yang kita decode dulu. Jadi ada encode sama decode nanti. Jadi ini while true, blank, ada decode. Sebelumnya kan kita encode kan berarti. Nah ini HTTP request in Python. Jadi import socket, ini ada encode-nya. Kemudian di while true-nya ketika kita mengambil datanya situ atau ngambil teksnya itu ada data decode ya. Oke, ini boleh dibaca deh nanti ya. Nah, jadi ya seperti ini dia. Dapat dilihat. Jadi ini yang sistem kita ya di sini ya. Ini sistem kita, ini network-nya. Jadi string Unicode itu kita encode dulu ke sini dia dulu. Kemudian diubah dulu dia jadi bytes UTF-8, kemudian dia masuk ke sini ke socket, kemudian dia ke network, kemudian network dapat yang mau ditampilkan ke kita melalui socket lagi, kemudian ini ada send kan, ini receive, kemudian harus kita decode lagi sehingga masuk secara internalnya itu yang Unicode itu jadi string. Ini string jadi Unicode. Karena yang dipahami oleh si network itu yang Unicode dan kita pengen secara internal Python kita pakai yang string. Nah, jadi itu fungsi code encode lah ya. Nah, nanti kan kita udah bahas untuk ngambil data dari internet, tapi ini ada making HTTP even easier pakai URL lib. Jadi URL lib itu jadi ada orang yang udah bikin fungsinya. Jadi kebetulan karena HTTP itu sering dipakai, jadi ada library-nya. Jadi semua socket dan ketika kita ngambil data dari web itu seolah-olah kita perlakukan seperti file ya. Jadi ini dia, kita harus import dulu, manggil library-nya urllib request, urllib parse, urllib error. Kemudian sama kayak fhan file handle ya, kita ketikkan ini, kemudian kita masukkan domainnya ya atau linknya. Kemudian ya sama seperti biasa kita lakukan iterasi for line in fhan. Kemudian ini kayak mengambil teksnya ya, jadi baris per baris. Kemudian jangan lupa di decode, jadi kan yang dari Unicode kita ubah jadi string. Jadi semua di Python 3 itu string. Kemudian di strip untuk menghilangkan new line pada tiap-tiap baris seperti itu. Jadi kemudian ini tadi udah dibahas. Nah, kalau misalnya kita letakkan nanti in sesi yang berbeda, jadi aku masukkan juga yang code-nya ya. Jadi ini masih penjelasan materi dulu. Oke. Jadi ya ini benar-benar like a file. Jadi kita bahasnya itu udah kayak file kita aja, misalnya dari file txt atau ya lainnya. Jadi kita juga bisa lihat penggunaan counts sama dictionary ini. Jadi untuk mendapatkan frekuensi dari kata-kata yang kita temukan. Jadi kayak like a histogram ya jadinya. Jadi tahu total kata yang ditemukan yang paling banyak itu apa dan berapa, bisa dicari. Kemudian reading web pages ya, sini kalau misalnya dimasukkan ini didapatkan ininya hasilnya. Kemudian nah, jadi following links juga bisa. Jadi
kita bisa dapatin link apa aja sebagai bisa dibilang dia hyperlink teksnya yang ada pada web itu bisa kita dapatkan semuanya. Nah, jadi kalau misalnya kita bisa melakukan hal itu, jadi mirip seperti code yang digunakan Google untuk menjelajahi seluruh website yang ada di internet untuk dijadikan sebagai search engine-nya. Ya, jadi kayak web scraper gitu. Oke, sama sih, jadi harus di code juga ya. Nih, parsing HTML aka web scraping. Jadi web scraping itu yang dia menjelajah internet 24 jam, nggak berhenti untuk mendapatkan misalnya ada file yang sama, jadi copyright gitu. Makanya kalau YouTube itu gampang ngetahui kalau misalnya ada re-uploader karena dia ada mesin pencarinya, jadi kayak yang baru terupload langsung terdeteksi copyright. Jadi seperti itu. Jadi ada ngebantu juga sih sebenarnya. Jadi kalau kita bahas lagi apa itu web scraping, jadi itu adalah program ataupun script yang seolah-olah sebagai browser ya. Nah, yang mengambil data dari web page seperti misalnya ada teks atau gambar atau video, kemudian informasinya diekstrak dan dia terlihat seperti more web pages gitu. Nah, disebut juga sebagai spidering the web atau web crawling, jadi banyak sebutannya. Web scraping, web crawling, atau spidering the web. Dan kenapa kita butuh web scraping ini untuk pull data, particular social data. Jadi untuk mengumpulkan data dan hubungannya terhadap link kepada siapa. Jadi sumbernya itu lengkap dan kita tahu jadinya. Kemudian ketika kita punya data yang orang lain ambil tanpa dari database kita, misalnya kalau dari Amazon nge-feed kayak menjual ini, tapi deskripsinya itu dikopas sama website lain. Nah, itu kan copyright. Nah, itu bisa dia dari web scrape ini memberitahukan, nah ini mengambil, kemudian website itu bisa mungkin di take down ataupun diblokir seperti itu. Jadi ini juga monitor a site with new information. Kemudian tadi yang aku sebutkan, dia bisa sebagai database untuk search engine. There is some controversy. Oke. Nah, ini kita nggak boleh ya ketika kita udah ngambil data dan republishing atau mempublikasikannya kembali, itu dilarang, not allowed. Violating terms, melanggar aturan juga tidak diperbolehkan ya, hati-hati. Jadi web scraping webs ini udah ada orang bikin library-nya juga, namanya Beautiful Soup. Jadi Beautiful Soup itu bisa di-download atau diinstal dengan pip. Ya tinggal pip install aja sih sebenarnya di environment Python-nya. Kemudian setelah di pip install, kita udah bisa langsung pakai ini. Kemudian kalau kita lakukan ini, nanti teman-teman boleh langsung ketikkan aja yang code-nya dari sini, pasti akan dihasilkan ini ketika kita masukkan link yang ini. Ini berlaku juga untuk link-link yang lainnya. In summary, kita udah bahas Transport Control Protocol, Internet Protocol yang sebagai socket ya, menghubungkan satu komputer ke komputer lain. Kemudian mendesainnya seperti pipes, jadi gampang. Kemudian ada HTTP protokol untuk mengambil data dari internet. Jadi datanya itu dalam bentuk HTML yang bisa dibilang berantakan, tapi nanti dengan Python juga bisa dibikin simple lah. Kemudian Python juga support untuk HTTP, HTML parsing. Mungkin itu aja dulu untuk bagian network program. Thank you.